kebetulan juga kuliah saya juga sempat hancur, kan daripada di DO, akhirnya saya pikiran saya pamit lah waktu itu ke Force of Silence sama Pak Dadas waktu itu saya. Ya Pak Dadas, gitu. Dadas. Das, sorry Das, gue nggak pamit sama lo dulu ya. Hah? Iya, enggak. Gue nggak pamit sama lo. Berarti Terry belum keluar sebenarnya. Oke, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Selamat malam dari Manila, Filipina. Saya Ari Ape, PL93. Harusnya ditemenin sama Yuka, tapi Yuka katanya mau nyusul. Nah, jadi kita akan lanjut nih sesi wawancara band PL dari masa ke masa. Sekarang kita kedatangan 3 narasumber, yaitu Terry 91, Gandhi 91, dan Dadas 91. Ini senior-senior saya, karena waktu gue masuk PL, bertiga ini adalah kakak senior tentunya. Dengan berbagai peristiwa yang seru, dengan berbagai sejarah, ya, ceritanya kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kebetulan Terry dan Gandhi, seperti juga Yuka dan Kwido minggu lalu, adalah Dadas, nggak usah dimatiin Das, itunya videonya. Adalah benar di belakang gue yang lewat bentar. Ya udah boleh. Oke. Nah, jadi kenapa kita ngundang mereka bertiga? Jadi ini ngobrolnya adalah kurang lebih lanjutan cerita dari The Hours of Silence, tapi bukan cuma Hours of Silence. Jadi istilahnya kita lagi ngobrol mengenai The Hours of Silence and Beyond. Nah, jadi kita mau menggali lagi cerita-cerita yang belum kegali oleh Yuka dan Kwido, tapi juga bagaimana mereka semua karirnya dan lain-lainnya setelah lulus dari PL. Nah, Terry juga, kita ngundang Terry juga, kita ingin dengar bagaimana pengalaman masuk di industri musik setelah lulus dari PL dengan Jingga. Sementara Gandhi juga unik, karena banyak orang bilang makan move on dari musik beberapa tahun terakhir ini. Nah, Dadas juga unik. Di Hours of Silence itu ceritanya nggak bisa lepas dari Dadas sebagai istilahnya manajer ya. Cuman kelihatannya bukan hanya manajer lah peran yang dilakukan oleh Dadas. Dan ini yang mau kita tanya juga Das. Kita tanya manajer, tapi kayaknya lo lebih dari sekedar manajer, bener nggak? Nah,
Oke, jadi ini kita santai aja ya. Kemarin-kemarin sih wawancaranya sampai 10 jam, nggak tahu sekarang. Oh, 10 2 hari, 2 hari, jam. 2 hari. Pusing kan? Oke, jadi gitu. Mungkin kita mulai dengan background dulu lah. Sekarang ke aktivitas sekarang. Mungkin mulai dari Terry. Jadi Ter, kalau secara musik, aktivitas musik lu tuh sekarang apa? cuman buat hobi aja ya jatuhnya. Oke. Main-main Hmm. di rumah buat paling untuk reduce stres aja gitu dari kerjaan kantor. Sekarang masih suka bikin-bikin sih, bukannya sekarang, maksudnya kadang-kadang suka bikin, itu ada 2 lagu udah di Spotify, tapi itu jatuhnya hanya apa ya, kayak kepuasan aja gitu. Jadi kepuasan aja bikin musik, taruh di Spotify gitu, tuh seneng aja udah seperti itu aja. Oke, nggak ada yang apa namanya untuk komersil atau apa namanya ya untuk komersil secara yang lebih besar nggak ada lagi ya? Enggak, belum itu. Jadi cuma buat having fun aja sih. Nah itu mundur sedikit Ter, jadi ya kita tahu lo selain founding members di Hours of Silence, telah lulus dari PL, kemudian membentuk Jingga. Itu ceritanya gimana tuh? Habis dari Hours of Silence, lulus PL, sampai ada Jingga tuh, gimana ceritanya? Singkat aja ya, mungkin. Jadi waktu itu seingat saya ya, sebenarnya intinya saya sendiri itu punya materi-materi lagu yang ya tidak cocok untuk Hours of Silence pastinya gitu. Dan memang waktu itu saya bikin materi-materi lagunya itu untuk penyanyi vokal cewek ya. Untuk penyanyi vokal cewek. Nah, kemudian saya memang orangnya juga tipenya suka keliling gitu ya kalau main musik. Jadi saya sempat ke band House of Rising Sun, ya. Terus sama band-band yang lain deh. Banyak saya emang suka muter aja. Karena memang saya suka nyobain berbagai macam genre musik gitu. Di mana House of Silence kan sebenarnya itu ya, genrenya juga nggak bisa ditentukan. Jadi karena itu saya suka gitu kan dulu main di House of Silence. Terus setelah saya muter-muter bermain dengan band lain, di House of Rising Sun itu saya ketemu backing vokal, bukan backing vokal, itu grupis aja sebenarnya, namanya V. Sebenarnya waktu itu dia hanya grupis. Terus tiba-tiba yang lain lagi istirahat, ya waktu kita latihan ya, yang lain keluar dari studio band untuk istirahat. Nah, V iseng nyanyi gitu. Nah, di situ saya ya mendengar suaranya, terus saya pengen nyoba aja gitu dengan lagu-lagu materi yang saya punya sendiri itu. Gitu. Terus setelah dicoba, ya cocok. Dimulai dari 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, akhirnya kita bikin demo. Nah, habis itu saya kayaknya minta izin waktu itu, pamit sama Yuka ya. Seingat saya tuh sama Yuka. Itu berarti udah tahun berapa tuh? 94 ya kalau nggak salah ya? Apa enggak, 95? Enggak, Jingga tuh kan mestinya keluar album 93. Ya. Mestinya mungkin 91 kali ya. 91-an tuh udah mulai. Saya udah keluar. Udah keluar dari udah. Saya udah fokus ke Jingga. Gitu. Terus keluar 1 album. Ya, habis itu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya, saya cari label gitu ya, label company gitu, untuk produksi album Jingga, terus juga distribusiin. Ya kan? Kemudian nggak ada yang mau sih, terus terang, karena musiknya dianggap aneh zaman itu. Iya, nggak ada yang mau kok. Dari Prambors, terus dari mana lagi ya, banyak waktu itu kita coba, gagal terus. Terus Quido main ke rumah saya. Jadi Quido dengar dari anak-anak PL saya bikin album Jingga itu, demo lah, saya bikin demo untuk Jingga itu. Terus
Guido mau dengerin, terus dia minta kaset demonya, dia kasih ke bapaknya, Om Den. Terus Om Den yang suka. Jadi sebenarnya orang pertama yang seneng ya maksudnya produser gitu ya. Yang seneng tuh ya Om Den itu. Tahu Om Den kan ya, bapaknya Guido? Tahu. Ya. Jadi sebenarnya Om Den sih yang seneng aja sama lagu saya. Terus menurut dia sudah ada benang merahnya. Kemudian habis itu sudah dia modalin. Itu modal banyakan dari Om Den. Kemudian dia menemukan saya dengan Asman Osman, jadi bosnya dari WAW. Itu apa ya namanya? Labelnya ya, label company. Kemudian distribusinya diserahkan ke Tanto Yahya, perusahaannya CP Production. Ya sudah, kemudian dari situ bergulir saja sih. Kita mulai bikin album. Kemudian saya juga ketemu dengan Budi Bidun, jadi dia sebagai arranger kedua. Jadi saya basically ngasih aransemen dasar seperti rhythm, kemudian chord, melodi vokal, kemudian struktur lagunya. Budi Bidun yang mengembangkan. Gitu. Ya saya akui juga saya juga belum matang ya waktu itu kan dalam hal aransemen. Jadi ya kita kerjasama saja waktu itu. Kemudian sudah mulai tour, kemudian mulai interview di radio seperti itu. Terus terang saya nggak gitu suka dengan interview radio karena pertanyaannya sama aja ya dari radio satu ke radio lain. Jadi jenuh aja sih buat saya. Mendingan saya diem aja di studio gitu, bikin musik atau bikin musik baru atau aransemen lagu dibanding saya interview di radio. Itu aja sih kayaknya ya. Mesti nyewa jubir kayaknya. Mesti nyewa jubir. Tapi satu lagu tapi kemudian ya udah ya cuma satu album aja ya. Iya, satu album aja. Kemudian V kan keluar, dia pamit katanya kan mau selesaiin sekolahnya tuh. Memang kita sih berdua sekolah jadi berantakan terus terang. Kemudian saya masih coba terus dulu cari-cari penyanyi pengganti V, tapi ya memang terus terang nggak bisa ya karena lagu-lagu saya itu cocoknya ya sama karakter vokal V ya, sama tipranya V. Ya sudah, habis itu saya juga kepikir, saya ikutin V aja lah, betulin sekolah gitu, maksudnya beresin sekolah. Beresin sekolah, ya udah saya keluar juga dari Jingga. Waktu itu saya pamit sama Om Den sih, terakhir, untuk keluar dari Jingga. Terus sudah, saya fokus di kuliah lagi, terus kerja, dan sampai sekarang ini. Jadi apa namanya ya oke. Jadi Jingga paling nggak pernah ada di sejarah musik Indonesia, walaupun cuma satu album lah ya. Ya, nah, lumayan lah. Tadi mungkin pas di opening belum sempat cerita banyak ya waktu itu. Tapi tadi gue sempat bilang sebagai anak kelas 1 ya kita melihat senior main di Hours of Silence. Tentu momennya adalah ya PL Fair, lalu Jubantara, lalu ada pentas Starkey yang Yuka nggak inget banyak hal dari situ. Malam Natal Tarki PL. Ya saat itu ya kita sebagai anak kelas 1 yang menganggap wah di Hours of Silence part of experience sebagai anak PL, menjadi anak PL, kemudian juga banyak memori-memori kolektif yang kita bawa sampai sekarang. Kalau ngomongin era itu, ya oke, tentunya nggak bisa lepas dari The Hours of Silence. Dan ya dari berbagai interview yang kita lakukan, kemarin 2-3 kali interview, dan memang terangkat bahwa di era itu, mau nggak mau, menyebut band PL, anchor-nya atau salah satu center of gravitasinya adalah Hours of Silence, dan ini diakuin lah sama teman-teman yang pegiat band lah, dan gue cuman sebatas memperhatikan, sekali-sekali nulis lah di Chris PL. Nah itulah kemudian artinya di Hours of Silence, dan memang kita dedicate 2 session interview tentang Hours of Silence kayaknya nggak berlebihan lah.
Oke, dari Terry nanti kita nanya lagi, banyak yang mau kita gali. Mungkin sekarang ke Gandhi dulu. Nah, sebagai anak PL yang besar dengan The Hours of Silence, waktu reuni ke PL ke-50 kemarin tentu ada yang kelihatan hilang, yaitu Gandhi. Nggak ada. Ya, bahkan kemudian ceritanya teman-teman adalah Gandhi bahkan udah sekian tahun nggak megang bass. Bener nggak tuh ceritanya, Gan? Dia pegang yang lain dia. Itu benar lah, isunya itu benar katanya. Bukan Isunya hoax. bener. Jadi Oke, ya, jadi abis lulus PL ngapain aja sampai kemudian gantung bass? enggak, kalau pas lulus PL itu kan saya pas kuliah masih awal, semester awal itu masih main dengan Hours of Silence lah waktu itu sampai saya semester 5, semester 6 itu. Pada saat ditinggal oleh Terry pun masih main saya sama Hours of Silence gitu. Cuma waktu itu tanpa Terry gitu. Terus kita main sempat main juga di mana ya waktu itu di universitas, beberapa universitas lah gitu sama itu. Jadi masih itulah mungkin. Tapi setelah semester berapa ya, semester 6 gitu kali ya, saya akhirnya mungkin karena waktunya juga susah baginya dengan kuliah saya waktu itu, ya kan, karena beda-beda, kadang-kadang pas mau ada manggung, tiba-tiba kita mau ada ujian atau gimana, jadi agak susah juga untuk untuk komitmen seperti itu gitu. Sehingga waktu itu saya ambil, oke deh kalau misalkan ini mungkin saya kayaknya susah, saya mendingan waktu itu emang kebetulan juga kuliah saya juga sempat hancur kan daripada di DO, akhirnya saya pikiran saya pamit lah waktu itu ke Hours of Silence sama Pak Dadas waktu itu saya. Ya Pak Dadas, gitu. Dadas. Das, sorry Das, gue nggak pamit sama lo dulu ya. Hah? Iya enggak. Gue nggak pamit sama lo. Berarti Terry belum keluar sebenarnya. Berarti lo belum keluar, bener belum keluar. Gak sempat loh, dia udah kabur duluan, Ter. Cuma mungkin juga karena apa ya? Mungkin saya mungkin susah juga ya kalau nyari misalkan yang hobi untuk jadi komitmen itu mungkin susah kali ya. Enggak. Kalau udah berbau-bau komitmen itu jadi gimana gitu ya. Jadi udah bukan hobi lagi gitu maksudnya. Soalnya kayak setelah itu juga kan kenapa saya nggak main musik lagi, zaman kuliah itu saya malah jadi, ya awalnya sih emang gara-gara mainin gaple lah, main judi segala. Terus saya kebawa jadi ikut tim bridge lah waktu itu jadinya, gara-gara suka main kartu kan. Nah itu jadi waktu saya banyak kepake di situ juga gitu saya kan. Jadi kayak berubah lah dari tadi main musik jadi main kartu nih jadinya. Jadi berubah vodka begitu. Ya kan? Hah? Vodka. Tapi sama seriusnya, main kartunya serius. Iya, karena serius. Cuma pada saat main kartu, kan tadi saya jadi hobi main kartu. Pas itu diminta komitmen juga untuk main kartu, saya juga nggak bisa juga buktinya gitu. Maksudnya saya nggak berani juga waktu pas itu diajak, sampai diajak ikut pelatnas kan waktu itu kan untuk main bridge itu kan. Pelatnas juga. Cuman akhirnya saya bilang, wah kalau misalkan komitmen seperti itu, saya nggak bisa lagi. Saya bilang kan, akhirnya saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya usaha supaya ini dulu lah, yang penting saya nggak di drop out aja lah kan. Yang penting saya kuliah udah lulus, ya akhirnya ya ke kerjaan lah, lebih banyak ke kerjaan. Cuman ya benar, kalau misalkan isu-isu nggak pernah main bass lagi, mungkin emang begitulah kali, emang udah banyak ini nih. Makanya kemarin si Yuka bilang ke saya, kalau lu nggak main lagi, nanti anak lu nggak bakal main katanya kan. Nggak bakal main musik lagi. Sebenarnya benar juga ya, saya bilang. Soalnya kan ini anak lagi sibuk main game mulu kan daripada ini kan. Akhirnya, oke deh yuk, ntar saya mulai main musik lagi. Tapi ya pasti udah mulai dari awal lagi, soalnya sudah sekitar berapa ya, udah mungkin 10 tahun kali, 15 tahun kali. Saya nggak pernah, paling cuma dengerin musik aja, tapi untuk memainkan instrumen itu udah nggak pernah lagi gitu. Sama main kartu juga udah nggak pernah lagi, emang hobi-hobi yang dulu jadi nggak main kan.
Nah, pas reuni 50 tahun, padahal kan sebenarnya diajak dong untuk Iya, saya manggung diajak bareng. Hmm. sama si Diajak, Anda. dia ikut nongkrongnya doang. Oh, Nah, tapi betul. nongkrongnya ikut. Ikut nongkrongnya aja itu. Wah, ini udah ada Wika nih. Udah ada. Lu Tapi pada sebenarnya berdua formal amat, saya, kamu, kamu. Entah ditampar. biasa cuma di kantor, yuk. Pakai komputer kantor soalnya. Oh gitu. Emang Nggak, tapi komputer kantor lu bisa ngadu gitu? Gitu Bisa. Pak Andi ngomong jorok gitu? Enggak ya? Salah. Oh gitu. Nggak, Wah, tapi Gan, gila. emang nggak dibujuk gitu. Nggak apa, Yuka dan lainnya nggak ngebujuk lo untuk manggung main bass lagi untuk 50 tahun PL kemarin. Tapi kalau saya sih dari zaman SMA gitu kan lebih seneng nongkrongnya daripada main musiknya kali ya. Setelah latihan tuh kayaknya lebih lama di nongkrongnya itu. Itu kadang-kadang suka ini. Jadi kayak waktu pas habis lulus gitu ya, kita masih suka main musik itu kita latihan tuh malam-malam ya. Sama waktu itu cuman sama Yuka sama Anda ya. Itu ya, latihannya cuma sejam tapi nongkrong di Indominya bisa sampai 2-3 jam gitu ya. Jadi emang lebih banyak di nongkrongnya sebetulnya gitu. Nah, Itu yang kemarin warung Mbak Yutu itu ya? Enggak, Oh, beda. Itu tuh di studio Human. Oh, Warung warteg depan studio rekaman Human yang di Ciledug itu. Wah, nongol lagi ntar. Nggak apa-apa ya, itu yang blur. Sama ya. Bagi Das. Nih, Ber. Waduh. Ya, musuhnya siapin makanya. Oke, nah abis Gandhi gue mau nanya ke Dadas. Jadi ada banyak momen lah tentang Dadas sebenarnya yang gue nggak akan lupa. Tapi terkait Hours of Silence tentunya 2 momen. Yang satu Dadas ngangkat piala Jubantara juara 2. Nah yang kedua adalah Dadas keliling PL bawa plastik isinya kaset Hours of Silence. Keliling depan kelas 1 gitu kan, terus beli. Nah, terus habis beli dikasih kasetnya, wah udah makasih ya gitu kan. Waduh ini senior kelas 3 gitu keliling gue beli kaset, pas dibilang makasih ya gitu, gue langsung waduh rasanya lain. Nah, Dadas ya kita ngertinya sekali lagi adalah manajer di Hours of Silence. Jadi bahkan Hours of Silence sampai punya manajer. Meskipun kalau dengar ceritanya Yuka, Kwido dan teman-teman lain kayaknya sih lebih ya dari sekedar manajer lah gitu. Tapi mungkin apakah member nomor 6, nomor 7 atau non-playing captain apalah namanya ya. Nah, tapi mungkin dari versi lu sendiri sebenarnya gimana sih peran lo di Hours of Silence, dan mundur dikit awalnya gimana bisa kemudian gabung sama Hours of Silence dan didapuk nih dia jadi manajer. Itu yang tadi lo ngomong tuh ada 2 kan ya. Yang kedua itu yang gue keliling jualan kaset, kan lu jujur gue lupa itu. Nah, serius gue lupa itu. Gue banyak yang lupa itu. Ini gue ingetin kan, bukan cuma gue kan yang banyak lupa. Nah kan itu mungkin junior ada yang lain gue nggak ngerti Pak. Enggak, junior lebih ingat dari senior, itu udah tenang aja deh, emang kayak gitu. Nah, gue banyak lupa memang ya sebenarnya ya. Gue nggak ngerasa bahwa apa ya istilah manajer atau segala macam, gue nggak ngerasa jadi manajer buat band atau buat teman-teman itu sih sebenarnya. Gue juga nggak ngerti fungsi gue di situ tuh apa. Yang pasti gue nggak bisa main musik sama sekali apapun. Gue cuma seneng seperti lu Gandhi ngomong juga, gue seneng nongkrong, gue seneng gabung main sama teman-teman yang ada. Ya udah sebenarnya itu aja, apapun yang terjadi di situ ngalir aja sih sebenarnya. Jadi memang yang gue inget sih nggak pernah ada fungsi tertentu. Oke misalnya yuk lo vokal, Gan lo ngebat, lo main. Gue pun juga nggak pernah ada task khusus di situ ya, entah schedule atau apa, nggak pernah ada sama sekali. Jadi gue juga nggak tahu istilah manajer atau apapun itu ada di cap di gue gitu loh. Terus ya sampai yang lu bilang itu di menerima piala Jubantara pun juga
semuanya itu benar-benar spontan gitu. Gue nggak ngerti apa fungsinya di situ sampai mungkin yang memberikan audiens pun juga sampai nanya ini siapa, nggak ada yang tahu juga. Ya mungkin karena di balik itu nggak ada yang bisa naik ke panggung karena udah nggak ada yang sadar atau pada nangis atau apa, gue nggak ngerti ya saat itu ya. Jadi ya itulah Pak. Maksudnya di Out of Silence ini juga dari awal juga memang awalnya memang mungkin kumpulan teman-teman yang punya kegilaan yang sama, visi yang sama, apapun itu masalahnya pun ada yang ngadepin sekolahnya, ngadepin ceweknya, apa segala macam, kita ngomong di situ. Ada yang berantem sama keluarganya, ada yang berantem sama ceweknya, ada apalah, itu kita kayak keluarga sih menurut gue lihat ya di situ ya. Keluarga ada seneng, ada saat berantem, ada saat gila bareng, main bareng, istirahat, emang off semuanya, nggak ngapa-ngapain ya. Emang yang gue lihat di situ yang terjadi di Out of Silence, masing-masing punya karakter yang berbeda, yang lo tau sendiri. Di sini pun juga udah tua pun juga kita ngelihat hidupnya juga beda-beda, nggak ada yang sama. Misalnya nggak ada band yang nerusin musik juga, mungkin ada beberapa, terus yang bener-bener di luar jalur juga yang tadinya musik, sekarang urusan IT pun di sini juga banyak yang sama sekali nggak terduga ya. Jadi tapi kita tetap melihat itu sebagai apa ya? Balik lagi itu keluarga sih menurut gue ya. Di situ kita apapun ya dilakukan bareng. Itu aja sih yang gue rasain. Cuma kalau misal istilah ngecap manajer segala macam ya, gue nggak ngelihat bahwa itu ada di gue sih, jujur sih. Ya itu Yuka gitu, sih bilang. Itu terlihat tuh tandanya yang paling dewasa tandanya kan, dari cara ngomongnya. Dari omongannya kan pemimpin kan? Iya, yang ngomong ini cuy. Yang ngomong ini. Bagi das. Nah, terus kalau lo ngelihat anggota keluarga itu sampai ada yang pasti kan proses kreatif disagreement pasti ada lah ya, sampai ada yang ngancem ngambek, ada ngambek ngancem keluar. Nah, itu ada nggak cerita-cerita kayak gitu tuh? Oh. Saya sih ribut sama Gandhi ya. Saya paling ngomong sendiri Gandhi. Ya. Kenapa? Oh gimana? Kayaknya nggak ada yang ngancem keluar ya. Mau keluar aja. Ya. Oh, maksudnya nggak pakai ngancem. Nggak, istilah yang keluar quit apa segala macam yang Gandhi pamit itu, jujur kan, gue juga nggak inget kan, gitu kan. Gue ngeliat sih nggak pernah bubar ya kita ya. Ya nanti aja bikin album, bikin musik, bikin band. Ya kemarin tuh mau nostalgia, mau nyoba rekaman lagi, ya jalanin aja. Mau kayak apapun juga kita nggak pernah yang seperti Gandhi bilang tadi, si Terry, kalau komitmen itu juga memang sampai sekarang jujur kalau memang ada komitmen juga kadang-kadang jadi nggak fun ya untuk ngelakuin apapun itu. Apapun itu kalau ada komitmen. Betul. Ya, tapi mungkin maksud pertanyaan gue gini, Das. Jadi ketika teman-teman di House of Silence dengan berbagai perbedaan karakternya bisa menghasilkan musik, ya, tapi kan di sisi lain ada konflik-konflik lah yang mungkin yang terjadi. Nah, di situ biasanya peran lo itu ngapain tuh kalau sampai ada tension di antara teman-teman anggota keluarga itu? Biarin aja sih, ntar juga baik lagi. Biasanya gitu. Ya macam-macam sih ya, kadang-kadang ya wajar lah. Kita open aja lah. Zaman itu emang zaman gila ya. Lu misalnya memang udah lagi bad mood segala macam, ya udah break dulu, break. Ada yang mau mabok lah, ada yang mau nyimeng lah, ada yang mau ngobat apa segala macam, ya jalan aja. Mungkin ya satu sih yang gue ingat di sini yang udah nggak ada di antara kita sih, si Teguh ya. Teguh waktu itu memang fenomenal sih ceritanya ya. Dia idealis juga, memang nggak bisa dipisahkan dari kita sampai akhirnya dia termasuk yang ngelanjut lah dari sisi musiknya, dia jalannya memang ke arah situ terus gitu. Cuma memang itu pun juga kita nggak nganggap bahwa dia keluar atau
pisah dengan kita ya enggak, sampai akhirnya pun, sampai dia nggak ada pun juga kita juga datang, kita ngelihat bahwa dia bagian dari kita terus, walaupun memang di sisi musik memang udah nggak bareng ya, gitu aja sih. Terus kalau misal konflik-konflik yang lain ya, jujur aja gue nggak sampai terakhir ini itu ya nggak pernah suatu hal yang serius juga sih sebenarnya. Seperti lo bilang tadi ya, kadang-kadang memang butuh waktu sih. Kita juga udah gede semua kan. Waktu itu juga proses dewasa, kita sekarang udah gede, apapun itu ya pasti juga bisa nyelesain sendiri lah. Nggak pernah disuruh ini suruh itu, gitu kan. Jadi prinsipnya dibiarin dulu aja. Biarin aja lo mau berantem kan. Nah, tapi ya mendingan lu berantem ini lo ya sama lah kayak kita PL lah. Kadang-kadang lo taman aja, habis itu kan ya udah baik lagi. Ya benar. Nah, tadi ya nyebut Teguh ya, almarhum. Nah, waktu itu kan yang gue tangkap ceritanya adalah Teguh belakangan kan joinnya ya. Dan kalau menurut ceritanya Yuka dan Ido itu sebenarnya adalah bahkan idenya Terry untuk ngambil keyboard satu lagi. Kita kira gitu nggak ceritanya Ter? Iya. Apa yang lo lihat dari Teguh gitu yang bisa ngasih nilai tambah ke the band itu? Awalnya kan keyboardnya di Hours of Silence itu saya doang ya. Iya. Kemudian terus terang waktu itu saya selama latihan sama Hours of Silence itu saya sempat mimpi Teguh. Saya mimpi Teguh itu saya ingat banget. Terus dari mimpi itu saya merasa saya butuh ada sound background gitu ya. Jadi kayak yang ngasih tekstur gitu ya ke musik Hours of Silence gitu. Karena saya sibuk dengan waktu itu melodi gitu ya, nada. Jadi lebih aransemen ke nada. Kalau Teguh tuh kan ke block ya, ke pad, gitu. Background sound gitu. Nah dari mimpi itu tuh saya terinspirasi untuk membutuhkan itu gitu. Nah habis itu saya ingat kontak Teguh, kita ngobrol di PL waktu itu. Ngobrol di PL, saya bilang saya butuh dia untuk yang tadi sudah saya jelaskan ya. Saya butuh ada support di sound pad atau background sound yang ngasih tekstur untuk nebelin lagi. Gitu. Nah kemudian awalnya Teguh kayaknya masih reluctant ya, jadi nggak langsung iya gitu mau join. Gitu. Tapi akhirnya saya minta coba dulu lah. Gitu. Terus saya ingat saya sih latihan berikutnya dia ikut. Gitu. Terus ya sudah bergulir saja. Habis itu Teguh akhirnya join ke Hours of Silence. Kalau detailnya saya terus terang udah agak lupa ya, maksudnya cara joinnya gimana gitu. Tapi ya seingat saya ya anak-anak oke-oke aja waktu itu, anak-anak yang lain. Jadi memang pembagiannya gitu. Itu kayak pembagian rhythm sama lead gitar gitu nggak sih, atau lebih cair? Ya ini kita hanya ngomongin dari keyboard section aja. Jadinya Teguh tuh pokoknya lebih pegang pad sound gitu ya. Kasih tekstur sound. Jadi untuk nebelin aransemen saya gitu. Nah, kalau saya tuh kan lebih pecicilan gitu. Jadi saya handle suara melodi gitu ya. Aransemen yang sifatnya tuh melodical gitu. Waktu itu sih yang saya ingat. Kayak contohnya mungkin di lagu Rangda gitu kan, Teguh tuh dia ngeblok aja gitu ya. Iya. Dengan sound dari D50-nya, terus saya dari M1 saya itu kan saya memainkan melodi pentatonik dan lain sebagainya lah waktu itu. Seperti itu. Ada satu ganti, ada bisa tambahin nggak proses gabungnya Teguh? Ya mungkin ini deh. Tadi kan si Terry bilang Teguh sebenarnya masuknya belakangan ke The Hours of Silence itu. Sebenarnya kalau kita ngelihat juga sebenarnya ada pihak-pihak lain yang gue nggak tahu itu bagian dari The Hours of Silence apa enggak, bisa atau enggak. Itu background vokalis itu kan juga ada, itu selalu ada ya. Mungkin lu lebih tahu juga sih orang-orangnya, gue lupa sih itu. Banyak kan itu anak Tarki itu. Vegetarki. Hah? Iya. Vegetarki. Oh, Ika, Sheila.
Itu yang manggung bareng pas malam Natal kan? Ya, betul. Our So Silence ngiringin mereka nyanyi salah satunya Release Me kan? Release Me. Ya. Iya. Oh iya benar. Oh iya. Ada. Gue dulu MC-nya soalnya di situ. Oke. Acara itu. Itu yang kita yang masuknya satu-satu itu ya? Iya, yang Iya kan? jadi masuknya kan gayanya Where the Streets Have No Name kan. Iya. Gue nggak tahu Terry ingat apa nggak ceritanya. Terry sempat minta gue untuk mencet keyboardnya untuk mainin synthesizer-nya. Gue panik saat itu. Kalau salah gue kan bikin kacau semua. Untung Terry akhirnya mencet sendiri. Nggak perlu gue. Oh gitu. Lupa gue. Ya gitulah ceritanya. Makasih. Nah oke. Jadi tadi kita bicara soal background lah. Nah, yang mau kita gali sekarang gini nih, soal apa namanya, gimana sih selera musik kalian tuh terbentuk di PL terutama, tapi juga tentunya sebelum dan sesudah. Nah, jadi waktu dulu di SMA sebenarnya mungkin mulai dari Dadas kali ganti sectionnya muter. Pas dulu lo tadi bilang Das, lo nggak bisa main musik apapun, tapi ya gue pas habis lulus kan masih sempat nongkrong berapa lama lah di taman belakang, ada lo juga dan banyak orang, dan kayaknya lo dengerin musik banyak juga, gue ngerti lah gitu. Jadi sebenarnya waktu lo SMA sebenarnya musik kayak apa sih yang lo dengerin, dan siapa yang lo bisa bilang membentuk selera musik dan wawasan musik lo, Das? Misalnya lo nongkrong sama siapa? Gue kayaknya nggak terlalu banyak pengaruh di sisi musiknya The House of Silence ya, karena sebenarnya gue sendiri nggak banyak terlibat dalam sisi penciptaan atau komposisi musik. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gue itu apa yang gue suka itu apapun itu nggak akan pengaruh ke musik The House of Silence sih sebenarnya. Kalau ingin suka apa terus senangnya seperti apa ya gue ngelihat dari teman-teman yang memang House of Silence inti musisinya itu ya sesuatu yang berbeda aja, sesuatu yang berani aja, mau pakai lirik apapun atau komposisi apapun itu sesuatu yang berbeda. Kalau gue ngeliat sih itu sih, cuma gue nggak akan apa yang selera musik atau apa yang di otak guna musik sih nggak akan banyak pengaruh di House of Silence. Nggak, bukan pengaruhnya lo ke House of Silence, nggak lo sendiri. Maksudnya lo sendiri ketika SMA itu musik, ada nggak sih genre musik tertentu yang lo anggap ini gue sukanya ini metal atau jazz atau apa? Jujur nggak ada. Nggak ada yang tertentu. Makanya setelah itu pun kalau lo denger gue sama Yuka pernah nerusin jalan gue untuk bikin studio, which is Rumput Musik. Itu sebenarnya apa ya, dari situ akhirnya gue harus netral kan. Gue nerima project atau apapun itu sama Yuka pun, apapun itu ya, mau musik anak-anak, musik rock, metal, segala macam ya, gue ngelihat bahwa apa ya, gue suka apa, gue jadinya memang apapun ya gue suka, apapun ya nggak ada yang tertentu sih. Ada nggak orang temen lo nongkrong waktu di SMA tuh yang lo anggap ini koleksi kasetnya, koleksi CD-nya paling keren, dan jadi yang lo jadikan rujukan dalam ya dengerin lagu misalnya? Jujur nggak ada. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada. Iya kali. Jadi kali-kali. Mungkin waktu itu denger YouTube atau habis itu denger Everything But the Girl atau segala macam, lo bisa switch. Gue suka apa yang sesuatu bener berbeda banget ya, saat itu gue suka itu ya situ. Cuma kalau lo tanya mana yang gue suka, bener suka banget sampai gue cari emang gue dengerin tiap saat gitu, nggak pernah ada sih. Ini yang kocak kemarin yuk si Randy bilang selera musik gue yang gue dengerin adalah kasetnya Keke. Itu goblok banget. Pokoknya apapun yang gue denger adalah kasetnya Keke. Kalau Gandhi gimana Gan? Ya lo main musik ya kan ya. Tapi artinya lo mendefine diri lo tuh ada di genre tertentu apa enggak? Jadi kalau saya
nggak boleh ngomong saya ya, sorry. Nggak boleh. Nggak boleh sama Yuka, sama gue sih Nggak boleh. boleh. Kalau gue sih mungkin pas SMP kali ya, sebelum ke PL ataupun itu lebih ke musiknya itu lebih ke jazz ya kalau nggak salah tuh. Jadi lebih kayak fusion gitu ya, kayak Cassiope, terus ya Karipata gitu. Nah, ketika masuk di PL, ngeband pertama itu bareng Terry juga nih, pasangan hidup. Itu masih ngejazz dulu. I love you, Gan. Masih ngejazz dulu awal ya, kita masih ngejazz awal. Waktu itu Terry juga bikin lagunya lebih ke jazz lah gitu, seperti itu kan. Cuman tiba-tiba ada sosok Yuka yang meracuni semua ini kayaknya sepertinya. Jadi Yuka itu menampilkan sesuatu yang baru, yang lebih ke lebih ke rock lah sebetulnya ya, kayak model kayak U2 gitu. Jadi emang jadi ada tambahan warna baru lah kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi yang selama ini saya mungkin hanya ngelihatnya di sisi ya jazz fusion segala, sekarang kayaknya ngelihatnya berbeda gitu. Lebih ke kalau yang kayak itu kan lebih banyak lebih pakai emosional ya kalau mainnya kan. Jadi saya ngikutin lainnya itu, dan kebetulan juga dengan terbentuknya Hours of Silence ini dari sisi memang agak unik ya, karena ya kalau lihat dari sisi ya Terry yang lebih kadang-kadang suka bawa pentatonik juga, yang lebih tradisional gitu kan. Sekarang saya juga band bassnya juga, bass lainnya juga tadinya lebih ke fusion, cuman saya juga kalau terlalu fusion juga susah, akhirnya juga saya menyesuaikan diri dengan musiknya di Hours of Silence lah, kalau saya sih melihatnya gitu. Jadi emang karena muncul itu udah ada perpaduan warna lah, saya kalau gue ngelihat gitu ya emang inilah Hours of Silence gitu. Ini yang mungkin yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Mungkin paduan warnanya lah, atau racikannya atau kayak. Kalau saya sih, gue sih ngelihatnya kayak gitu sih. Jadi kurang lebih ya Yuka ya yang ngasih referensi musik yang selain fusion yang lo dengerin dari SMP itu ya. Ya, gitu. Kalau berarti ya Terry juga seperti ceritanya Ido kemarin, lo berangkatnya dari jazz ya Ter ya? Iya. Mungkin karena bokap gua juga ya, itu tiap hari saya di rumah tuh dengerinnya jazz gitu. Jadi pasti mau nggak mau ke bawah itu. Jadi, mungkin startnya dari situ gitu. Terus dari situ saya kayaknya mulai ke Sting. Nah, waktu di PL tuh saya mulai suka sama Sting, dan saya suka sama Stingnya karena dia cross genre gitu ya. Jadi dia kan nggak pernah mau dibilang genre apa gitu ya. Iya benar tuh. Iya, campur aja semua gitu. Nah, terus udah saya ngulik Sting gitu, banyak ngulik Sting dari situ. Kemudian setelah itu saya kenal Everything But The Girl, yang akhirnya jadi inspirasi untuk bikin Jingga. Oke. Kemudian, nah sebelum yang Everything But, enggak. Nah kemudian sempat saya mengenal U2 itu sebenarnya dari Yuka. Saya masih ingat itu dengerinnya di taman PL belakang, di mobil saya yang Katana itu warna merah. Nah itu dulu saya pertama kali denger U2, lagunya Where the Street Has No Name. Nah langsung jatuh cinta sih sama itu ya, warna musiknya U2. Habis itu saya kulik U2 lebih jauh gitu. Nah dari situ ya mungkin itu jadi dasar untuk masuk ke Hours of Silence ya. Gitu. Dan kalau nggak salah kan intinya Terry, Gandhi sama Ido udah ngeband duluan kan ya, bertiga ya, bawain jazz ya. Oh iya dulu jazz. Ya. Nah, Fusion terus lah. kemudian Yuka yang metal ketemu di tengah-tengah gitu. Gimana tuh proses apa namanya adjustment ya dari jazz itu sampai kemudian rock dan U2 itu mungkin Gandhi kali kan. Apa namanya proses ketemu di tengahnya itu sebenarnya rumit nggak atau natural aja? Ya jalan aja sih, saya bilang gitu aja sih gitu, kayaknya natural aja kan. Mungkin kan kalau misalkan fusion itu apa ya, zamannya bass betot lah ceritanya gitu kan. Nah pada saat musik
yang perpaduan dengan YouTube atau gimana, itu kan saya nggak mungkin lah saya main seperti itu. Akhirnya saya lebih banyak kayak bass ya lain biasa aja gitu kan, maksudnya lebih ini. Ya, tapi ya jalan aja sih, nyesuaiin diri aja gitu. Dan ya seperti itu aja gitu. Nggak ada sesuatu hal khusus yang harus diapakan sih, enggak sih. Cuman ngikutin dari lagu yang kan biasanya kan lagunya kan dibuat gitu kan. Oh, ya udah saya tinggal nyari lainnya gimana gitu paling. Ya. Sama Ter, kira-kira penyesuaiannya dari jazz ke musiknya Hours of Silence tuh, kalau lo definisikan gimana? Something yang kompromisnya besar atau justru enggak? Kalau buat saya sih enggak ya. Saya ngelihat Hours of Silence malah sebenarnya kita nih individu-individu ini genrenya beda-beda ya. Cuman entah kenapa bisa bersatu terus bikin lagu. Justru ya nggak tahu, menurut saya indahnya di situ ya. Nah, tapi Ter, kalau jadi lu mulai ngeband tadi bilangnya Pak SMP ya, udah mulai starting ngeband ya? Mulai ngeband, bentar, SMP ya. SMP ya, itu keputusan. Kenapa mau mulai ngeband atau memutuskan jadi anak band? Ceritanya gimana tuh saat itu? Oh, mungkin awalnya dulu emang saya suka musik aja ya. Oke. Terus sebenarnya ada cerita agak ke belakang sedikit ya. Dulu sebenarnya yang dibeliin keyboard itu kakak saya. Cuman dia nggak pernah sentuh keyboard itu, saya terus yang sentuh keyboard itu tiap hari. Nah, dari situ saya tahu gitu, aware, oh iya saya emang suka musik. Gitu. Kemudian dari situ, itu dari SD ya, saya udah main keyboard. Seingat saya itu kelas 3 SD. Kemudian SMP saya mulai ya bikin band gitu ya, mungkin dari sosialisasi gitu sama anak-anak, terus coba-coba yuk bikin band gitu. Waktu di SMP itu saya sempat mainin ada Cassiope sama Mister, terus sempat ya bikin lagu juga satu waktu SMP. Oh, satu SMP. Iya. Kemudian SMA ya sama pertama bikin band sama Guido sama Gandhi. Saya lupa satu lagi personil siapa ya? Siapa ya, Gan? Angga ya? Agak, ya, agak. Gitar. Ya, sama Agak kita bikin. Nah, itu bikin fusion lah. Kita ngarang sendiri juga lagunya. Nah, terus saya sempat main sama Maudi juga. Sama Maudi, terus bawain Spain-nya Cik Korea. Ya, seperti tadi saya bilang, saya emang suka muter-muter gitu. Jadi main sama siapa aja. Pokoknya selama saya seneng, ya saya main. Gitu. Di mana tuh mainin jazznya waktu itu, pas udah di PL? Waktu di PL Fair? Iya, ada PL Fair. Saya ingatnya cuma PL Fair sih. Tapi kayaknya ada event lain lagi. Cuman Pentas Tarki waktu itu. Pentas Tarki bukan nama Hours of Silence ya? Kan? Enggak, sama Agak. Oh, itu Pentas Tarki ya? Iya. Lagu sendiri juga. Oke. Thank you, Gan. Thank you. Iya, itu. Pentas Tarki juga. Kita sempat main. Yang bawain jazz itu ya? Iya. Gan, kalau lo sendiri gimana, Gan? Mulai ngeband SMP juga berarti ya? SMP lah. Kalau saya ya SD palingan cuma les gitar, les ini ya. Tapi mulai itu mungkin nggak lama juga sih, SMP kelas 3 lah gitu. Waktu itu ya saya bilang masih bawain mezzo forte gitu-gitu lah, masih musik-musik yang fusion lah sebetulnya. Jadi ya masih belum kenal YouTube waktu itu. Jadi Tapi yang bikin lo jadi main band atau jadi anak band saat SMP itu siapa, Gan? Yang lo anggap berperan lah. Wah, gue pengen jadi anak band nih. Nggak ada sih, cuman waktu itu saya kan ada dulu abang saya punya bass itu.
Jadi suka saya mainin juga sih waktu itu gitu, zamannya SMP itu kan. Nah setelah itu ya biasalah sama teman-teman sama ini yuk kita ini yuk. Mulai dari nyewa studio gitu ya buat latihan buat ini gitu. Ya, dari situ aja sih sebetulnya. Tapi ya setelah itu baru lebih intensnya itu pada saat SMA kali lah saya kalau ininya lebih intens lagi. Tapi ya begitu tadi ya ada perubahan lah dari situ kan, dari sisi musiknya gimana. Walaupun yang tahun pertama kayaknya masih waktu sama Terry sama Guido itu masih musik-musik ini ya, musik-musik fusion gitu ya. Tapi setelah terbentuknya The Hours of Silence ini yang agak berubah lah warnanya gitu. Karena kan kita juga dengerin musiknya juga yang tadinya dengerin musik yang itu aja, terus kan sekarang ada aliran baru ya kan. Setelah denger YouTube gitu, dengerin Access, kita ngelihatnya kayaknya enak juga ini ya kalau misalnya gitu kan. Maksudnya dengan apa ya kalau saya bilang ya, dengan chord-chord yang biasa aja gitu, nggak rumit-rumit, tapi hasilnya secara ininya kok malah lebih emosional kalau saya lihatnya gitu kan. Sehingga daripada kalau zaman yang SMP malah sok dirumit-rumitin kali chordnya ya. Padahal nggak jelas juga sudah. Gak jelas juga. tapi kan waktu itu bayangan lo sebagai jadi anak band tuh gimana sih? Ya ketika SMP dan ketika masuk SMA tuh. Bayangan lo anak band tuh tahun segitu tuh apa sih? Sampai lo pengen ngeband gitu. Enak aja ya kalau saya ngeliat sih ya gitu ya. Ngeliatnya itu nggak apa ya, pikiran tuh lebih tenang gitu kan, nggak mikirin apa-apa gitu kan, santai gitu. Lebih enak kalau saya ngeliat gitu. Terus ya mungkin karena senang ngumpul-ngumpulnya juga sih saya bilang, pas ada nongkrong gitu kan. Jadi pernah sempat pikiran juga gitu, pokoknya saya mau jadi musisi seumur hidup pokoknya gitu kan, sempat kepikiran juga. Sempat ya, sempat ada level itu ya. Iya, sempat ada. Pokoknya nanti cita-cita saya jadi musisi itu sempat lah sampai kepikiran ke situ waktu itu. Cuman mungkin ya dengan berjalannya waktu ya berubah juga ya, misalnya gitu kan, tiba-tiba ya udahlah jadi akhirnya ini akhirnya ya jadi pekerja sekarang gitu. Bukan udah bos lo kan? Apa? Lu gue denger udah jadi bos. Bos dari mana? Nah kalau lo Ter gimana Ter? Lo kenapa pengen ngeband saat itu? Dan apa sih bayangan lo menjadi anak band di tahun-tahun akhir 80-an, awal 90-an itu? Apa ya? Waktu sama Hours of Silence ya maksudnya ya? Sebelumnya, jadi ketika lo mulai ngeband ya dan ketika nanti sama Hours of Silence juga. Jadi bayangannya apa sih ngeband, jadi anak band SMA tahun-tahun segitu? Sebenarnya waktu itu terus terang saya hanya ingin senang main musiknya aja sih ya. Sebenarnya itu aja sih. Senang main musik, terus senang memperdengarkan saja gitu sama musik kita yang saya bikin sama anak-anak gitu ke orang-orang lain. Itu aja sih intinya. Itu aja. Ekspresi ya. Iya, ekspresi, terus sama ya nongkrongnya sih. Paling nongkrongnya gitu, makan bareng atau apalah, ketawa-ketawa bareng, terus pulang gitu. Itu aja sih, seneng banget. Ini kalau kita nasibnya sama, kita menyadari bahwa kita nggak skillful enough untuk bikin band. Tapi Das, ya oke lah, berarti kita bukan di level untuk main band sendiri gitu. Tapi kalau lo sebagai anak PL saat itu, ngelihat, ya tentunya selain teman-teman di Hours of Silence ya, siapa aja sih anak-anak band di PL yang lo anggap inspiratif, ini keren banget nih kalau main gitu, ya entah di panggung PL Fair atau yang lain. Siapa Das kira-kira? Siapa ya? Sebenarnya gue juga kalau misalnya tanya kayak Terry sama Gandhi juga sebenarnya gue jujur sih gue numpang ngetop aja kan. Ini kan pada ngetop semua nih kan orang tuh.
Pesel kan? Dan Sama gue. Iya nggak? Gue berteman sama anak band. Ari, Yes, itu Dadas tuh kayak itu loh di Beatles, siapa ya nama orangnya tuh yang di Brian belakang. Epstein. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu maksud gue mau bikin dia yang sendiri yang ngomong. Nggak denger, gue barusan mati speaker gue nih. Tuh kan. Ayo udah, nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Ya kalau nggak, maksudnya dulu ya gue kelas 1 tentunya ngelihat Hours of Silence among others ya. Ya selain ngelihat Dave yang setiap Fair pasti dia main selama 27 menit sendiri itu satu lagu. Atau apa namanya ya yang lain lah. Kalau lo udah sewaktu ya lo di posisi gue anak kelas 1, anak kelas 2 di PL, lo ngeliat alumni yang ngeband atau senior yang ngeband saat itu siapa yang lo anggap? Ya, sama lah, lo kayak misalnya tadi lo tanya Dave gitu loh, ya emang gue takjub lihat dia gitu tuh. Ngapain sih minimoknya di style dulu, dipanasin dulu sampai berapa jam dulu buat apa juga, gue juga nggak tahu. Bedanya cuma ya keluar juga suaranya ya, oh gitu aja sih. Terus gue sempet juga, ya iya lah kayak gitu. Apa ya? Iya sama aja sih gue. Emang akhirnya referensi kita ya sama ya, kelihatan. Iya, di luar lingkungan ini, lingkaran ini kan sebenarnya. Kalau Terry, lo ngeliat apa namanya anak-anak PL, band PL ya selain band kalian, siapa lagi yang inspiring saat itu? Saya mungkin paling banyak bandnya Dave Lumenta ya. Karena terus saya juga zaman itu banyak komunikasi sama senior ya, maksudnya tuh ya Dave itu ya paling banyak. Bahkan pernah saya lagi main sama House of Rising Sun, itu saya lagi main keyboard baru satu lagu ya, itu tiba-tiba ada yang nyolek saya dari belakang gitu di panggung. Gitu. Terus orang itu bilang, Ter boleh gantian nggak main? Gue pengen banget nih main, tangan gue gatel kan gitu kan. Terus ya gue persilakan gitu sampai akhir show-nya gitu. Gue cuman nongkrong di bawah aja nonton band itu main. Terus tapi gue dibayar gitu kan. Itu pas kapan ya? Orang itu saya lupa tahunnya berapa ya. Apa itu Pak PL Fair? PL Fair bukan? Bukan, itu acara di Jazz Cafe. Udah tutup sekarang. Okay. Jazz Cafe di Tamrin ya, di Tamrin. Jazz Cafe ya. Jazz and Rock Cafe. Jazz and Rock. Ya kan? Itu kayaknya saya kuliah deh. Saya udah kuliah. Tahun 91, 92. Jadi si Dave mengkudeta. Enggak apa-apa. Saya seneng aja sih. Iya, tentunya. Kalau lo cuman maksud saya, paling dulu. banyak saya komunikasi, berinteraksi itu sama senior PL di bidang musik ya Dave Lumenta sih ya. Bahkan sampai sekarang itu pun saya masih ya interaksi juga gitu karena dia kan sempat aransemen lagu saya itu ya untuk film Aruna dan Lidahnya ya. Terus saya datang gitu karena ya for the sake ya nostalgia gitu ya. Dia senior saya juga banyak komunikasi musik sama Dave itu sih. Kalau yang lain saya kurang ingat sih. Paling banyak sama Dave. Nah, mumpung lagi di sini Ter, yang apa namanya lagu itu dipakai buat Aruna, itu ceritanya gimana ya? Kalau nggak salah bukannya memang yang diminta adalah lagu aslinya sebenarnya? Oh, kalau ceritanya terus terang gue kurang tahu sih ya. Biasanya tuh yang ngurus itu lebih banyak sih V-nya ya, yang interaksi. Jadi biasanya tuh V cuma kasih tahu aja gitu, Ter, lagu lo mau dipakai buat film ini gitu. Oke enggak? Terus ya gue jawab oke gitu aja. Maksudnya gue selalu oke aja gitu. Oke, tapi untuk versi ini yang akhirnya Dave yang rearrange ya? Iya. Karena waktu itu kan produsernya istri dari Dave kan waktu itu. Kemudian ya udah akhirnya dia yang mengaransemen lagu itu. Nah kemudian setelah saya udah bilang oke, beberapa waktu kemudian Faye ngundang gitu, Ter kalau ada waktu iseng-iseng main ke studio gitu di daerah mana ya, Kebayoran ya, lupa saya daerah mana.
itu untuk main gitu, kata dia ada Dave Lumenta juga gitu. Oh ya udah, saya sebenarnya pengen ketemu Dave Lumentanya sih ya. Udah lama. Ya sudah, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol musik seperti biasa, habis itu pulang. Terus aransemennya jadi. Oh iya, aransemennya sih udah jadi. Jadi udah jadi ya. Udah jadi gitu. Emang saya nggak terlalu terlibat karena juga waktu itu lagi proyek. Jadi ya saya senang aja gitu maksudnya. Kalau lagu kita diadaptasi ke macam-macam. Kalau Gandhi gimana, Gan? Jadi pertanyaan tadi sama ya. Maksudnya siapa anak band PL lain yang waktu lo jadi sekolah, jadi anak PL itu ngeliat, wah ini inspiring banget nih orang. Kalau Dave pastilah, itu kan dia emang fenomenal lah Dave itu kan. Main semua alat musik itu kan. Emang takjub juga saya sama dia dari dulu. Mungkin di samping itu mungkin Samsu kali ya. Samsu. Nggak tahu, saya senang aja ngelihat itunya dia, melodi gitarnya dia gitu kan. Dan di kuliah bareng juga waktu itu ya emang kebetulan si fakultasnya musuhan sih waktu itu sama si Samsu, tapi kita masih sering main-main lah, ngobrol. Sama di ekonomi sama teknik kan. Tapi masih itu, jadi kita masih inilah. Kalau saya sih 2 orang itu sih yang ininya. Nah, ini yang rencananya kita mau undang nih, ngobrol kayak gini minggu depan. Dua-duanya Dave dan Samsu. Dan iya Yok ya, berarti kalau mau ada diagram network PNPL itu Dave itu salah satu titik, salah satu hub ya, yang ke bawah dan ke atas langsung, juga. Ya, langsung atau tidak dia memang membentuk bikin entah dalam tesis ataupun antitesis gitu kan dia. Iya. Membangun narasi. Membuat orang pengen ngeband, tapi juga membuat orang takut ngeband atau takut mainin musik yang sama. Nah, itu yang terangkat sih dari beberapa interview kemarin. Dan ya mungkin teman-teman kalian di House of Silence entah sadar apa enggak, itu yang membentuk anak-anak 93, 94 ke bawah, at least sampai beberapa tahun ke bawah. Keputusan untuk ngeband dan keputusan untuk memilih musik lah kurang lebih. Nah, Oke. Lu siapa ya? Saya yang punya studio yang suka main drum siapa ya? Guido. Bukan, senior kita. Sony. Oh iya. Sony. Ya. Oh oke. Kenapa itu apa efeknya terhadap Hours of Silence atau kepada kalian sebagai individu? Waktu enggak sih, cuman saya senang waktu itu ya dia maksudnya kan dia tuh ngedrum ya waktu itu ya, main drum itu kan. Waktu itu ya kita suka ngobrol gara-gara suka main di tempatnya dia gitu, di studionya dia gitu. Jadi ngobrol aja di kamarnya, kebetulan kan dia tempat tidurnya dia pas di sebelahnya studionya itu. Cuman saya lupa aja tadi namanya siapa. Tapi kalau dari ke Hours of Silence sih enggak sih, lebih cuman kayak pertemanan aja. Kayaknya Sony lebih main sama Kacung deh. Kalau nggak salah. Iya. Bawain Genesis. Oh, ya itu juga tuh. Genrenya 80-an tuh aliran fokusnya ke Genesis. Ntar kalau di Jingga sendiri yang tadi lo sempat bilang modelnya ngambil Everything About the Girl dan ada beberapa ide untuk musiknya Jingga. Tapi setelah Jingga sendiri terbentuk atau dalam proses menggarap itu yang berpengaruh terhadap musikalnya Jingga selain lu tuh siapa aja? Selain lu mungkin Faith, ada yang lain nggak yang ngasih input? Mungkin saya mulai dari yang paling banyak aja ya. Paling banyak ya mungkin ini maksudnya waktu udah penggarapan albumnya ya? Oke. Ya, udah penggarapan. Paling banyak buat saya ya Budi Bidun ya, almarhum. Oke. Ya terus terang saya banyak belajar ya, banyak belajar aransemen. Kemudian dia juga mengenalkan saya sama Pat Metheny gitu waktu itu. Saya baru tahu Pat Metheny itu ngulik
semua albumnya ya di situ. Gitu. Kemudian juga Sony Subowo. Itu sekarang dia kayaknya masih sama Slang ya, sound engineer Slang. Itu juga banyak kasih apa ya, nasihat, kemudian apa namanya, ngasih referensi musik gitu. Sony juga ngasih saya referensi musiknya ya Pat Metheny gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin kalau sebelum rekaman sih ya V-nya sendiri ya, yang karena dia kan punya referensi musik dari diri dia sendiri gitu ya. Nah, itu juga banyak kasih pengaruh juga waktu membentuk musik-musik Jingga waktu itu. Kemudian siapa lagi ya? Kayaknya itu sih yang paling besar ya kalau untuk Jingga ya. Oke. Ini kemudian pertanyaan berikutnya ini lebih ke memori ya, momen-momen yang menarik ya tentunya sebagai The Hour of Silence, tapi mungkin juga sebagai individu. Mungkin Dadas dulu. Das, itu tiap Hours of Silence manggung itu lo pasti ada kan ya? Pasti ikut kan ya? Gue lupa. Kapan aja main di mana aja dibayar apa enggak, gue lupa. Nah, ini ada ceritanya dari Yuka nih yang gue pengen cross check nih. Jadi katanya pernah dapat slot manggung di mana Yuk, BHK ya, Bunda Hati Kudus. BHK. Yang dikasih slotnya 2 jam. Itu gimana? Itu ceritanya gimana kok dikasih band SMA dikasih slot 2 jam itu gimana? Ya Yuka lah, jangan tanya gua nggak tahu. Lah Yuka katanya bilangnya Dadas yang ngabarin bahwa dapat slot manggung 2 jam itu gimana? Nggak, akhirnya main nggak sih sebenarnya? Main. Berapa lama? Ini jadinya gue ikut terwawancara kalau gini nih. Nah iya nggak Pak, justru itu. Main kok. Kita cuma akhirnya nggak main 2 jam karena kita cuma stok lagu sedikit. Apa akhirnya kita udah nggak karu-karuan mainin Mars PL 2 kali. Belum habis juga. Di Manggala Warna Bakti kalau nggak salah acaranya. Mereka mau bikin macam PL Fair juga lah gitu. Cuma pas kita main tuh kayaknya entah gimana emang isinya anak PL semua gitu. Terus jadinya itu kayak acara kita aja, kita ngejam di depan anak-anak gitu. Tapi lepas dari itu sih Das, ini gue cuma mau cross check aja, unik soal ceritanya. Sorry Pak, gue lupa itu beneran. Ya nggak apa-apa, pasti ada yang lupa. Tapi kalau lo lihat sendiri teman-teman Hours of Silence manggung, menurut lo pribadi itu apa yang paling berkesan? Gig yang mana yang buat lo sendiri paling berkesan? Jubantara kali ya. Jubantara ya. Ya gue ingatnya sebelum ke situ kita kan latihan dulu pemanasan di tempat Wido tuh. Ya sampai bokapnya juga bilangin lu jangan kebanyakan latihan lo udah gitu. Ya udah akhirnya jalan aja kita. Waktu itu juga ke sana kita nggak ada target apapun lah ya. Main aja terus ngeliat yang lain main juga wow. Terus akhirnya ya udah mau menang apa enggak kita juga nggak pernah mikir sampai mikir selesai pun mau kemana, mau pulang duluan apa mau ngapain, di belakang ada yang nyimeng, ada yang ngapain, ya udah kita ngelakuin aja sampai akhirnya dipanggil. Itu aja. Itu sesuatu yang nggak pernah dilihat. Tapi sebenarnya hampir semuanya gitu deh menurut gue kelihatannya. Jalan kita itu sesuatu yang ya seperti Gandhi bilang, Terry juga ngerasain, itu kan nggak pernah ada komitmen, termasuk komitmen untuk setiap kali main mesti ngapain, mesti targetnya apa, itu juga nggak pernah. Jadi sampai kita bikin album pun ya yang terakhir itu juga udah kita jalanin aja, nggak pernah mikirin. Cuma ya itu mungkin salah juga ya, kita selama ini nggak pernah menseriusi. Ya maksudnya gini deh, oke, zaman SMA mungkin kita main ngeband, oke, seneng. Cuma mungkin ya gue nggak tahu lah. Kalau misalnya disepakati bersama bahwa oke, kita seneng aja ya fine lah. Apa kita mau lanjut seperti apa ya lanjutin lah. Cuma kalau misalnya kita ngelihat bahwa ya udah gini-gini aja ya, apa yang kita putusin itu pun ya udah ini kita gitu. Yang kalau lo bilang mana yang paling berkesan,
oke, Jubantara berkesan. Cuma pada dasarnya sih semua berkesan sih. Gitu. Itu situasinya di ruang tunggu, yang ruang musisi itu gimana sih saat itu pas nungguin pemenang? Ya setelah manggung dan sampai pengumuman. Anak-anak tuh Mencar, gimana ya, sih? Waktu Gan itu kayak mencar. lebih ngerti lo kan itu kan. Iya kan, Gimana, inget nggak Gan? kan? Kayaknya berantakan deh kita mainnya tuh. Cuma kan Karena itu insiden monitor itu. iya, Karena kayaknya insiden berantakan. monitor. Nggak denger apa-apa lagi pas lagi itunya itu. Jadi ya itu tadi, ya kalau misalnya kesan, kalau saya sih ngelihat kalau misalkan secara apa ya, kesan kalau secara mainnya yang oke banget itu mungkin pas saat ini ya, pas saat acara yang Tarki itu yang West District of Nonin kayaknya itu banget lah secara ini, yang dengan masuknya satu-satu dan kita pun mainnya pun totalitas oke lah, hasilnya pun juga terasa lihat itunya lebih kompak kan gitu ya, maksudnya mainnya di situ kan. Ya itu ya kalau dari sisi musiknya ya, tapi kalau sisi kenangan ya mungkin ya Jubantara, walaupun terus terang ya Jubantara secara kita bermainnya nggak sesuai yang kita ekspektasi, kita udah usaha latihan juga kan di tempatnya video segala ya. Kalau misalkan apa ya, kalau pengen menang sih ada lah, rasa pengen menang, pengen juara satu itu ada kan. Cuman setelah kita main musiknya, saya aja ngedengerin, oh ini pada kemana semua nih, kok suaranya nggak kedengeran, kok nggak ada ini. Jadi saya cuma ngikutin ini aja kan, ngikutin ya apa adanya aja, karena memang waktu itu ada apa ya waktu itu ya. Pokoknya itulah, jadi susah lah kita untuk mainnya gara-gara monitornya kalau nggak salah itu situ. Jadi emang yang main mana yang main ini lari yang gitu kan juga agak susah. Jadi nggak yang kita main itu nggak seperfect yang kita mau lah. Cuman saya ya senangnya juga ya kita, tapi dalam kayak gitu aja kita menang nih, malah dapat juara 2 waktu itu kalau nggak salah. Iya, juara 2. Juara 2 waktu itu kan gitu. Juara 2. Kita udah selesai bilang main ngaco aja kita bisa juara 2 ya. Gimana kita main benar kali ya? Mungkin malah nggak benar. Saya juga main salah-salah aja kita juara 2. Saya juga bingung ini gimana juga nih juga. Lu menang karena musik, jurinya nggak tahu lo musiknya musik apaan gitu. mungkin karena kita bawa musik lagu sendiri, jadi si karangan sendiri, jadi si jurinya nggak tahu kan ini mainnya salah apa, dia juga nggak tahu kan sebetulnya. Ya mungkin itu juga. Jurinya gengsi kalau dibilang lo nggak ngerti lo musik ini. Kalau misalkan kita bawain lagu orang, mungkin saat itu kan mungkin si juri langsung bisa tahu, oh ini salah di sini nih, atau ini lagu sendiri nih kan. Jadi mungkin nggak tahu juga lah, saya juga nggak ngerti juga. Cuma intinya walaupun secara hasilnya ya kalau saya sih menurutnya nggak, ya segitulah. Beda dengan kita pada saat kita main di yang Tarki itu yang malam Natal ya, itu kan secara itu hasilnya oke, dan juga di PL Fair juga sesuai yang kita ekspektasi lah gitu kan. Mungkin kalau Jubantara itu ya agak beda dikit sih sebetulnya. Saya sih itu aja sih. Tapi jadi semuanya punya kenangan lah, beda-beda lah gitu. Kalau Terry apa yang momen manggung paling berkesan sama Hours of Silence? Itu ya Jubantara pertama. Ya. Terus yang saya masih ingat banget itu Teguh nendangin monitor. Yang diganti. Itu di mana tuh? Tadi Gandhi bilang masalahnya itu di monitor. Teguh kesel. Keluar suara helikopter ya, Ter? Iya, suara aneh-aneh, suara helikopter. Teguh tendang akhirnya tuh. Akhirnya saya nahan juga sih, takutnya rusak juga kan, ditendangin sama Teguh. Ntar suruh ganti tadi. Nah, terus sebenarnya abis selesai main di Jubantara itu kita mencar loh. Yang saya ingat tuh kita pada mencar. Saya sama Teguh di nongkrong di jalanan di luar. Terus soalnya Teguh frustasi, dia merasa jelek gitu ya mainnya karena ya monitor itu. Kemudian tiba-tiba dari belakang Dadas, ingat saya ya, manggil saya sama Teguh tuh, Dadas. Kita menang katanya gitu, juara 2. Nah reaksi saya sama Teguh sih kaget deh, kok menang ya? Karena kita pikir kita jelek ya mainnya gitu.
Seperti itu. Kalau dari Tribun sih Kemudian, nggak kerasa ada yang salah. Kalau dari penonton, oh oke. Oh gitu. iya. Kalau Ya sekali lagi kita juga nggak tahu yang salah mana bener apa karena kita di atas lagi sibuk sorak-sorak gitu kan. Nah, yang kedua sih mungkin yang di acara Tarki ya, namanya apa kan tadi, pentas musik ya? ada dua, ada yang malam Natal, itu malam Natal ya. Satu lagi itu yang kita Yang Wear the Series itu malam Natal. Oh iya, itu eh, sebenarnya buat saya di atas itu ada yang lebih berkesan gitu. Waktu itu buat acara Tarki juga gitu, yang Teguh itu kalau nggak salah sempat nyalain musiknya grup band apa gitu ya. Sequencernya Rubber Stamp dinyalain. 40. Iya. Oh iya. Sequencer SE50 dipencet terus keluar itu program musik Ya, lagunya Emigran. Betul. Iya. Itu pentas musik 2 Tarki. Ya, itu pentas musik. Iya. Dan soalnya ada Bonita juga di situ. Jadi lumayan kita featuring Bonita. Lengkap gitu, lengkap Pelatih. sekali. Bonita adiknya Anda. Iya. Di acara itu juga. Iya, betul. Kita feature lengkap sekali gitu. dan kita ada pemain perkusi si Ardi itu kan waktu itu baru kelas 1 baru masuk kita culik kan. Oh iya benar. Awalnya emang si Ido yang nyulik dia. Diculik. Kita latihan buat itu tiba-tiba, "Loh, ngapain lu kelas 1?" Disuruh Kak. Diculik. Terus dikasih perkusi, ternyata wah asik. Jadi kita waktu itu ketambahan pemain perkusi. Gaya-gayaan lah. Jadi tujuannya itu sebenarnya nyulik. Terus yang diculik kebetulan perkusionis. Ido kayaknya tahu, makanya dia sengaja. Oh, oke. Itu waktu itu karena baru-baru dia masuk kelas 1 kan. Jadi kami baru kelas 3 gitu. Jadi, "Loh, ngapain lo?" Saya disuruh Kak. "Nggak apa-apa, dia di sini," kata Ido. Terus dikasih konga. Dikeme sama Ido kasih konga. Kok keren? Udah lanjut. Oh terus dia oke gue ingat sekarang dia ini ya di pentas musik itu jadi additional musician. Ya, mainin perkusi. Pas lagu apa ya? Apa seluruh lagu tuh? Terutama yang gue inget lagunya itu yang Bonnie nyanyi. Eddie Brickell ya? No, itu lagunya Bonnie sendiri yang itu lagu Nothing kan? Ya, gue tulis bersama Bonnie dan Anda. Nothing. Bonita masih 12 tahun. Dan itu kemudian jadi single Bonnie di solo albumnya pertama tahun 2003. Oke. Ya Ardi itu sangkatannya itu tuh. Yang kemudian bikin band One Species. Oke. Kalau Terry sama Jingga tuh ada momen manggung apa yang paling memorable, Ter? Ada nggak? Bentar ya, udah agak lupa. Memorable kayaknya saya lupa nama tempatnya ya, itu kafe sekarang City Walk. Jadi City Walk. Kayaknya tuh ada kafe dulu di situ. Jadi kita lagi main terus mati lampu, mati listrik. Oke. Mati listrik, tapi kita tetap terus main. Akhirnya cuma pakai piano sama V nyanyi gitu. Awalnya kita mau pakai lip sync gitu. Cuman ya udah karena mati listrik kita jalanin aja lah, lanjut aja terus. Berarti nyanyinya nggak pakai mikrofon dong ya? Nggak pakai. Terus sama sempet saya lupa main di mana ya, itu kayak SMA atau universitas gitu ya. Kita main terus ada anak-anak metal gitu ya. Terus pas giliran kita itu anak-anak metal kumpul semua di depan panggung persis gitu. Wah, kita udah agak takut ya, takutnya kan rusuh gitu kan. Mungkin anti sama musik kita kan. Taunya ternyata enggak sih, mereka malah
menikmati gitu. Orang-orangnya serem-serem. Iya. Ya mungkin karena V-nya juga kan. Metal ternyata, tapi nyambung juga sama Jingga ya. Hatinya lembut mungkin. Hatinya lembut. Tapi kalau disastrous moment pernah nggak baik sama Hours of Silence atau sama Jingga? Disastrous moment. Ya pokoknya hancur lah, kacau lah. Karena alasan apapun. Hancurnya kayak apa contohnya? Nggak tahu makanya. Jadi pokoknya yang lo inget, lo saking jeleknya, saking disasternya sampai lo inget. Oh, kayaknya saya terus terang nggak inget ya. Kayaknya have fun aja sih. Maksudnya seneng-seneng aja sih. Kayaknya iya nggak ada yang ancur-ancur lebur gitu ya. Kalau Gandhi selain insiden monitor Jubantara tuh ada nggak yang pokoknya everything goes wrong di panggung? Pernah nggak sampai kayak gitu? Nggak ada sih kayaknya. Kayaknya yang paling itu sih ya pas yang itu doang sih, pas yang Jubantara itu sih. Bener-bener. Kalau yang lainnya sih enggak sih, kayaknya so-so aja, maksudnya lancar-lancar aja gitu. Dan sesuai yang kita ingini juga gitu maksudnya. Yang monitor mati aja juara 2 gitu kan ya. Sebenarnya pentas musik 2 lagi. Kita menjadi disaster buat yang lain. Oh. We were so fucked up, we were so drunk. Oh, itu kita nggak ngerasain. The whole band. Kita nggak ngerasain. Iya, we were the disaster gitu kan. We became the disaster buat band lain, ya itu buat Prambors Top 40, dia acak-acak sama Teguh. Tapi nggak ada yang berani marah sama Teguh. Nggak ada. Nggak ada yang berani marah sama kita kayaknya. Rusuh banget. Tapi saat itu udah kenal sama V dong, harusnya. Hah? Sorry? Saat itu udah kenal dong sama V ya, walaupun belum ada belum tanda akan bikin. Oh, belum ya? Saya kenal V itu waktu saya main sama Jet, sama Boris di Racing Sun itu. Saya baru kenal sama V itu. Oh, oke. Iya. Tadinya saya pikir dia backing vokal, taunya groupies. Tapi ternyata akhirnya jadi vokalis. Iya. Karena satu kampus kan, Boris sama V. Iya, satu kampus. Trisakti. Oke. Gandhi tadi sempat cerita ya, memang dulu sempat punya cita-cita jadi musisi ya. Ya itu zaman SMA lah, masih itu kan kepikiran, apalagi sama awal saya lihat kita saat itu, waktu itu kan sempat itu kan mau ngerasa, ya itulah, apalagi udah pernah menang ini kan Jubantara, ngerasa kayak gimana lah gitu, wah kayaknya ini cocok nih kalau misalnya kita jadi musisi nih kan, gitu. Cuman ya itu tadi dengan berjalannya waktu ya mungkin terjadi perubahan-perubahan juga, dinamika juga, akhirnya hilang juga untuk perasaan-perasaan pengen jadi musisi gitu loh. Maksudnya emang mau jadi musisi for life ataupun mau jadi menjadi sebagai pekerjaan di besar nanti tuh udah memudar lagi gitu. Tapi emang berasanya itu emang pas lagi zaman-zamannya Hours of Silence gitu lah, ketika juara Jubantara, terus ini kayaknya mungkin zaman masa SMA lah ditanyain seperti itu kan, saya pengen jadi musisi. Cuman mungkin setelah ngelihat tadi seperti saya bilang tadi aja, kalau misalnya udah melihat harus dengan komitmen kayaknya agak susah jadinya gitu kan. Karena mungkin zaman SMA masa-masa itu emang masih masa-masa labil lah, maksudnya kan. Masih pikiran tuh masih nggak mau dengan ya macam-macam komitmen lah, misalkan mesti begini, masih pengen lepas gitu aja sih. Tapi sempet lah pikiran itu. Tapi habis itu ya hilang aja gitu ya. Sekarang malah sama nggak sekali kan, malah jadi agak beda juga. Tapi itulah jalannya waktu berubah lah maksudnya. Dan nggak pernah nyesal juga nggak jadi musisi ya. Gimana ya?
nggak tahu juga kan, mungkin kalau misalnya kita nggak tahu lah namanya itu kan, mungkin aja kalau misalnya kita ngurusin musisi jadi apa kan kita nggak tahu juga kan, jadi belum tahu juga apakah yang biasa-biasa aja. Cuman waktu itu saya sempat pikiran gini, kalau misalkan saya mau jadi musisi ya tandanya saya pertama ya komitmen juga harus ini ya, mesti full lah gitu kan, dan juga emang secara skillnya harus lebih bagus, ya kan, dengan banyak latihan, dengan komitmen, atau yang punya sesuatu yang disukai masyarakat. Nah, saya pikir pada saat itu ada nggak sih sebetulnya memungkinkan nggak itu? Nah, itu kadang-kadang yang membuat udahlah saya kayaknya mungkin bukan di musik jalur saya, ada kepikiran gitu juga gitu sebetulnya. Ya, apalagi pas zaman kuliah pada saat kuliahnya udah makin parah kan, saya sempat parah itu, terus saya ngeliat, wah, akhirnya saya mencoba menekuni kuliah lagi gitu kan, dengan agak serius di kuliah. Nah, itu makin memudar malah saya jadinya untuk yang dari sisi musik ini gitu kan, malah lebih ke perkuliahan lah gitu sebetulnya. Jadi ya seperti itulah kalau saya lihat itu. Emang lingkungan juga sih yang akan membedakan. Mungkin kalau misalnya saya dulu masih sering ini ya, maksudnya ngumpul bareng ataupun bersama dengan Horsaland, mungkin akan beda ya kali ini kan. Cuman kan kemarin kita tuh Horsaland ada sendiri-sendiri kan, ada satu kemana, ini kemana. Jadi itu yang mungkin jarang ngumpul lagi gitu ya. Walaupun kan masih ada, kalau sekarang kan enak nih kan, udah ada WA, udah ada apa. Kalau dulu kan agak susah untuk komunikasi juga kan, harus ketemu gitu kan. Dan harus ya nggak seperti sekarang gitu. Jadi emang di situ terjadi itunya lah, perubahan, itulah arah mau kemana gitu. Kalau Terry sendiri memang dulu membayangkan jadi musisi profesional dalam arti masuk ke industri musik gitu, Ter? Ya sebenarnya dari SMA ya, pengen bikin album musik sih gitu. Dari itu udah ada keinginan untuk itu. Cuma waktu udah selesai bikin satu album musik ya ada penyesalan juga gitu ya. Jadi karena itu tadi yang saya sempat bilang di awal itu, interview di radio itu saya sangat gak suka gitu. Maksudnya harus ada komitmen itunya gitu loh. Maksudnya keliling ke radio-radio, interview, pertanyaan dengan pertanyaan yang sama gitu. Saya mendingan di studio gitu. Bagian itunya ya yang. Ya, bagian itunya saya nggak suka. Gitu. Makanya. Tapi tadi kan sempat cerita ya, struggle-nya ya pertama adalah banyak yang nggak berminat gitu, nggak menganggap musiknya cukup layak dijual. Itu struggle terbesarnya itu nggak waktu mau nembus ke rekaman? Iya, itu gue ingat itu 3 tahun ya, hampir 3 tahun itu perjuangan. Berdua aja sama Faye. Gitu. Ya, jadi ntar Faye ada kenalan, tiba-tiba ada kenalan, katanya bisa masukin ke ke Aquarius lah atau kemana gitu ya, kita coba semua gitu. Waktu itu sempat udah coba ke Aquarius juga gitu ya, cuman kayaknya padahal yang minta waktu itu Om Den ke Aquarius. Itu tetap ini juga gitu. Nggak jalan juga gitu, nggak diterima. Alasan yang dikasih itu apa aja? Musiknya nggak pas gitu atau? Nggak pernah dijelasin ke saya karena waktu itu kan Om Den yang ngomong masuk ke namanya siapa? Iya, ke Aquarius. Makanya karena itu Om Den langsung keluarin dananya sendiri gitu. Dia modalin gitu semuanya. Udahlah, dia modalin semuanya, terus dia bikin Fat Record waktu itu kan. Jadi Fat Record itu dibikin hanya untuk satu album Jingga itu aja. Gitu. Fat Record itu singkatannya Fat and Tough. Karena kebetulan bosnya gendut-gendut semua ya. Terus tapi artinya lo melihat album itu sebenarnya dari segi sales lumayan kan, dan lagunya pun lumayan hits. Saya sama Faye gua sama Faye itu nggak mengharap
nggak apa ya, nggak ada ekspektasi sih soal penjualan ya. Jadi ini cuma ekspresi aja gitu, cuma mau bikin album musik terus bisa kita perdengarkan ke orang banyak gitu aja. Terus tiba-tiba ada laporan kita udah nembus BP. Nah itu saya masih coba, iya, wah lumayan juga deh. Terus udah nembus BP lewat terus gitu loh, maksudnya penjualan terus meningkat terus gitu. Kemudian saya ingat Om Den mau coba produksiin CD-nya, kan awalnya kaset ya. Produksiin CD-nya laku juga gitu. Jadi ya sebenarnya saya sendiri juga nggak menyangka ya. Karena emang intinya saya sama Faye cuma mau bikin album musik, terus orang banyak bisa denger, itu aja. Tapi memang bikin musiknya enak, tapi yang tadi lo cerita ya, yang harus melakukan publisitas, PR, stunt segala macam, itu yang bikin turn off ya. Ada hal-hal lain nggak yang bikin turn off? Saya kebantunya mungkin sama Faye ya, Faye karena orang lebih sosial gitu ya orangnya ya. Jadi dia sih nggak ada masalah gitu. Jadi dia lebih bisa dia lebih bisa interaksi dengan orang, dan juga dia lebih senang gitu ya dengan interaksi dengan orang, interview seperti itu. Kalau saya tuh ya hanya seneng musiknya aja. Gitu. Jadi secara musik sebenarnya itu memuaskan ya, album pertama dan satu-satunya Jingga itu ya buat Terry. Belum sih. Mixing dan masteringnya saya nggak gitu suka. Oh ya? Iya. Tapi ya sudahlah, itu semua diatur sama bos-bos. Oke. Nah, kalau disebut diatur sama bos-bos tuh gimana sih? Artinya apakah ada kompromi atau lo harusnya begini supaya selera pendengar tuh akan lebih pas? Ada yang kayak gitu-gitu nggak sih? Kompromi ada, tapi ya tidak terlalu banyak ya, karena mereka juga nggak mau rugi juga ya, seperti itu. Yang mau kompromi ya Om Osman itu sih mau kompromi dia. Tapi ya maksudnya kurang lebih paling komprominya 40% lah. 30-40%. Nah, yang kayak gini-gini kebayang nggak, Ter? Waktu tadi kan lo bilang pas SMA memang mau bikin album, tapi yang kayak gini kan kebayang nggak harus promosinya, kompromi selera dengan bos-bos produser, itu udah kebayang belum? Enggak kepikir. Waktu itu berdua cuma mikir pokoknya itu tadi, bikin album musik terus orang banyak bisa denger, itu aja yang ada di otak kita waktu itu. Nggak kebayang ke situnya ya? Nggak ada kebayang, waduh ini musik radio ya. Ini kemarin pas kita ngobrol sama teman-teman yang masuk ke industri, si Randy, si Riri, si François juga, ya mereka salah satu tantangannya adalah expose kepada hal-hal yang sifatnya personal, bahkan di luar karya. Jingga relatif nggak terekspos ya untuk hal-hal urusan di luar musik. Sebenarnya selama interview sempat ditanyakan, tapi mungkin karena saya jawabnya ya selalu bercanda ya. Nggak bercanda aja, saya suka guyon gitu. Jadi ya semua saya bercandain gitu. Jadi mungkin buat mereka jadi kurang jelas juga gitu. Makanya mereka nggak expose juga. Malas sendiri. Iya. Nah, ini yang kemarin kita tanya juga ke mereka gitu, waktu mereka tampil sebagai artis lah istilahnya untuk publik gitu. Sebenarnya lo merasa mewakili PL nggak, Ter? Ini udah mulai masuk refleksi ya. Lo ketika berkarir sebagai Jingga itu merasa nggak, wah ini gue mewakili PL nih di dunia musik? Ada nggak perasaan itu? Kalau saya dan V ada ya punya perasaan. Jadi lebih mewakilkan PL dan Tarki waktu itu. Dari kita berdua. Gitu. Karena maksudnya ya kayak persatuan gitu ya antara PL sama Tarki. Itu sih dari kita. Jadi bahkan ketika udah masuk ke dunia industri musik pun masih ada ya feeling bahwa memang ini mewakili alma mater lah gitu ya, apa yang gue lakukan.
Ya ada sih. Oke. Tunggu dulu, ini gue lagi lihat catatan ya, contekan. Nah, oke, sorry Ter, jadinya nanya juga ke Jingga karena ini juga mau emang yang harus kita gali. Nah, tapi tema dari interview dan buku ini juga seperti tadi kita diskusikan di depan, poinnya adalah ngeband tapi juga soal friendship, soal nilai-nilai, soal masa remaja lah gitu kan. Nah, mungkin dari Dadas gitu ya, Das ya, ngelihat tadi kan kita ngelihat ya lo sendiri bilang bahwa Hours of Silence itu adalah keluarga. Kira-kira apa yang lo lihat kalau merefleksi ke belakang, melihat teman-teman Hours of Silence ini ngeband menjadi keluarga, apa sih yang bikin teman-teman Hours of Silence ini bisa menjadi seperti itu? Maksud gue adalah apa yang membedakan mereka dengan band secara band yang lain? Agak susah ya pertanyaannya ya. Makanya bantuin gue bikin mudah. Lu pertanyaan lu sebenarnya sama lah. Apa sih membedakan PL dengan sekolah yang lain? Kan sebenarnya kita punya suatu pride, punya sesuatu yang kita lihat kedewasaan muda. Udah malam kan? Udah. Bukan, lupa kan gue lu tanya apa. Makanya bingung kok. Mungkin maksudnya si Ape begini. Ini terjemahkan yuk. Nggak boleh, agak sulit posisinya karena memang gue juga tahu terlalu banyak gitu kan. Lu bisa bantu gue nanya lah. Ya, jadi sebermakna apa sih itu buat lu? Kayak di fragmen hidup lu di SMA, ada, misalnya di babak itu ada subbab judulnya Hours of Silence. Seberapa bermakna ya buat lu? Oke. Lu bilang tadi subbab kan ya. Sebenarnya ya kita di sini ya sama seperti di PL. Itu sesuatu yang melekat di kita semua ya, karena kita beda, kita hidup benar-benar punya prinsip yang kuat ya. Terus di dalam situ kita juga ada urusan. Gue juga ngerasa misalnya teman-teman juga pasti ada. Lu ikut di Hours of Silence band, gue juga sempet di GPA, terus ada yang lebih ke seneng ke apapun, ada, kita punya kelompok-kelompok sendirilah di PL. Itu yang pasti berkesan. Jadi itu juga melengkapi sih menurut gue dari PL sendiri sih. Jadi kalau misalnya lo tanya tadi yang Terry, kita mewakili nggak sih? Oh ya jelas, itu kita selalu mewakili di PL, entah itu band sendiri, entah di Hours of Silence ini, band ini sendiri, atau dimanapun, itu jelas banget. Itu salah satu yang membuat identitas kita bagian dari PL sih sebenarnya. Bener nggak yuk? Gue nggak boleh menjawab gitu, karena gue di sini penanya. Kalau Terry atau Gandhi duluan? Ya, kira-kira gitulah. Episode Hours of Silence Gandhi dulu deh. Gandhi dulu. Apa ya? Kalau ya saya sih intinya gini lah, proud to be part of Hours of Silence lah intinya gitu. Jadi pada saat saya kuliah juga pernah diajakin juga sama teman kuliah untuk main, tapi mungkin atmosfernya beda ya saya rasa dengan yang ada di PL itu. Itu yang saya ngerasain yang sesuatu yang wah banget gitu lah. Maupun ini ya. Jadi bukan hanya dilihat dari musiknya aja ya, tapi juga dari secara pertemanan, secara ini emang saya ngerasa di Hours of Silence ini yang membuat saya ya gua paling berkesan banget lah dengan PL itu di situ adalah dengan di Hours of Silence gitu. Itu sih ngeliatnya gitu, dan merasa kayak itu kan, kalau misalnya ada di Hours of Silence ya itu, terus dibilang itu kan si Gandhi juga ikutan, kayak iya saya juga pernah bagian daripada Hours of Silence ya. Kadang-kadang saya pikirnya kayak gitu ya. Dulu saya juga suka main musik ya gitu. Jadi sesuatu yang
yang bagi saya itu cukup apa ya, cukup menyenangkan, jadi ya sebagian menjadi proud juga dari sayanya gitu kan, bertemu dengan individu-individu yang ya itulah yang pas lah pada saat yang pas, terus pada zaman SMA itulah yang paling berkenan, itu sih menurut gue. Kalau lu, Ter, Tadi gimana, Ter? pertanyaan tadi adalah dalam sorry, perjalanan, tadi ya dalam perjalanan karir musikal ataupun perjalanan hidup lu, kan banyak bab. Salah satu babnya adalah PL, gitu kan. Dan di dalam bab PL ada subbab Hours of Silence. Ya. Sebermakna apakah subbab itu buat lakon lu selama ini? Gimana ya jelasinnya? Mungkin dengan adanya pengalaman saya ya bareng Hours of Silence itu dari sisi musik gitu, itu adalah ya menambah banyak wawasan sih ya. Dan sebenarnya secara tidak langsung ya pengaruh ke musik jingga juga. Gitu. Jadi contohnya dari pengaruh musik U2 ya, selama saya bermain di Hours of Silence gitu, itu ada pengaruh juga gitu loh ke musik jingga. Mungkin kalau lebih teknikalnya lagi itu ya mungkin dari chord-chord saya gitu kan. Itu ada pengaruh juga gitu dari situ. Kemudian mungkin kalau di luar musiknya ya itu seperti tadi Dadas bilang ya, mungkin seperti keluarga ya gitu ya. Jadi saya lihat kita sih waktu itu cukup dekat ya gitu. Masing-masing tuh tiap personel tuh ada masalah gitu ya. Cuman kita ya seingat saya tuh selalu membicarakan bareng-bareng gitu ya. Walaupun sambil mabok gitu ya. Cuman maksudnya ya gitu, kita membicarakan gitu loh. Terus biasanya saya masih ingat saya suka usil tuh sama Gandhi gitu ya. Ya, saya senang aja gitu memang main-main sama Gandhi. Kemudian saya selalu ngeliat Dadas gitu ya, itu ya pemimpin lah gitu ya. Mungkin kalau nggak ada dia juga kita kocar-kacir gitu ya kemana-mana. Gitu. Nggak ada yang apa namanya menjaga ini ritme kita gitu. Itu aja sih dari saya ya. Itu sebenarnya yang dari tadi pengen gue tanya. Dadas terlalu rendah hati untuk menceritakan perannya. Tapi itu tadi. Jadi menurut Terry kalau nggak ada Dadas ya mungkin nggak ada orang yang memanage ini kali ya, ego pemain, ego members gitu. Satu contoh sebetulnya kita pernah lagi ribut, lupa karena apa, pokoknya ribut lah. Kalau nggak salah Anda sama lu, Ter, perkara apa awalnya? Sebetulnya urusan yang pengebenan gitu, tapi lupa karena apa. Terus merembet, jadi kemana-mana kocar, ya biasalah. Terus Dadas tuh menginisiasi kita ke puncak, ingat nggak? Oh iya, jeruk! Nah, dan jeruk itu kan. Itu jeruk sama vodka tuh, Rik. Oke. Itu berarti tahun-tahun 91 apa udah belum kuliah. Belum pada lulus kan? Belum pada lulus. Oke. Sempet tuh. Kita ya terus itu inisiatifnya Dadas. Kita ke puncak rame-rame dan selesai aja gitu kan persoalan. Nggak diomongin juga, cuma ketawa-ketawa, mimi lucu. Terus dan itu di villanya Anda kan? Di teras teras yang besar itu kita mimi sambil lihat-lihat langit, sok romantis dari cowok-cowok semua. Ya kan? Nggak romantis juga sih, mabuk. Tapi ya kalau gua rasa kalau waktu itu Dadas nggak ngambil inisiatif itu dan kalau nggak dia yang ngomong, kita juga nggak berangkat tuh, nggak nurut. Gitu.
Dia yang memutuskan, udah gini aja. Gue ingat kok, terus besok paginya pala masih kondean, gue turun kamar ngeliat dia lagi masak Indomie pakai maling. Gue ikut motongin tuh, gue inget banget. Gue pipilin malingnya. Masih teguh. Ketua GPA soalnya. Bukan, itu villanya elu, Ter. Villa Iya. dari kantor bokap. Coca-Cola. Coca-Cola. Di mobilnya Anda kan itu kan kita. Mobilnya mobil Anda. Anda. Iya. Ya kan Itu satu muat band semua. naik L300-nya Anda rame-rame. Oh, Keren. 300. Dan ada non-band yang ikut, Ubay. Ubay kemarin. Iya, Ubay itu juga grupis kita ya, grupis lagi. Ubay itu Ari Bramantio kan? Yo, iya. Yang masuk senior gue di ekonomi UI. Iya. Gitu. Bener nggak, Gan? Lo setuju nggak dengan pandangan tadi bahwa memang Dadas memainkan peran sebagai orang yang memanage ego itu? Setuju. Apalagi kalau semua lagi pada nggak sadar, cuma dia yang sadar biasanya. Karena lo nggak sadar kalau nggak ada gue nggak ada ambil piala tuh Jepantara tuh. Ya, Das, tapi lo bisa cerita lagi. Memang saat itu lo bener ambil intervensi itu ya? Nggak tahu lu itu pada kenapa sih bus terakhir itu ya pada kocar sih bener si Terry bilang ada yang ke tempat parkiran udah nggak jelas kemana pada nyebar sih memang udah nggak mungkin ya karena nggak ada ekspektasi apapun gitu loh. Nah, bukan yang soal ribut tadi, yang ribut lalu sampai harus ke puncak itu. Kenapa? Ya maksudnya bener loh waktu itu memang mengambil inisiatif untuk mendinginkan suasana dengan beneran dingin ke puncak gitu. Yang gue nggak pernah, gue jujur nggak pernah melihat itu sebagai suatu hal yang harus dilakukan terus secara khusus memimpin atau apapun itu sih ya. Gue ngelihat mungkin saat itu ya udah yuk ngapain juga di sini kita jalan-jalan aja selesai udah gitu aja. Entah akhirnya di situ ternyata secara tidak langsung seperti Yuka cerita beres juga apa masalah juga nggak inget apapun ya udah sebenarnya ya ngalir aja sih semua kalau menurut gue. Kayaknya Yuka juga sempat masalah tuh sama Kuido ya kalau nggak salah ya. Sempat. Ya di masa-masa itu. Ke puncak itu jadinya ini lagi. Lo sama, iya benar. Lo sama Anda, gue sama Ido waktu itu. Iya. Dan kalau Ido sama Ido tuh urusannya kan dia duduk di belakang gue. Urusan yang itu, pokoknya bukan urusan band. Urusan perkara contekan apa-apa gitu. Pokoknya urusan di kelas gitu loh. Terus jadi memanas aja ke bawah. Yang paling nggak pernah gimana sebenarnya kalau di band ya taking a stand gitu cuma Gandhi sama Teguh. Karena Gandhi sibuk lu keme juga sih Ter. Iya. Dibully. Yoi. Lu nya juga seneng. Siapa? Gandinya? Iya, seneng dibully Terry. Teman sehati itu, teman sehati. Itu defense mekanismenya ya, teman sehati. Nah, kalau dari waktu sebagai band Hours of Silence pernah nggak dapat apresiasi dari guru-guru di sekolah, bruder atau guru-guru yang lo dengar langsung gitu? Nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Kalau dari guru mungkin enggak ya. Kalau dari teman-teman ya pastinya banyak ya. Tapi lo inget nggak ada bentuk apresiasi dari teman-teman yang lo anggap begitu genuine, begitu menyentuh hati? Saya lebih banyak tahunya dari Dadas ya. Jadi kalau dari Dadas. Jadi soal ternyata ingat nggak cover kaset itu Jai bukan? Upil ya? Upil. Ya, sebenarnya kalau apresiasi sih
Itu yang sesuatu yang paling kita rasakan sih ya. Iya. Itu pada saat gig, pada saat manggung atau pada saat di luar, itu yang paling kita rasakan sampai waktu dulu pernah pas PL Fair kita dapat pinjaman dari Wijaya Musik ya. Ingat ya? Yep. Itu Oh, iya. beneran satu kelas tuh kayak Wijaya Musik satu toko tuh dibawa ke satu kelas gitu hanya buat kita gitu loh. Oh iya, buat diapain maksudnya? Ya terserah mau buat apa, mereka ngasih ke kita udah, dan alat-alat canggih semua, baru semua ya. Itu nggak tahu ya, hal kayak gitulah apresiasinya ya. Kita selalu dapat hal-hal yang nggak nggak terduga. Kalau Gandhi ada nggak? Ada teman anak PL atau siapa yang Satu sih kayak nggak yang diduga, yang diharapkan tapi nggak pernah dapet, cewek atau nggak? Yeah. Di Hours of Silence tuh yang paling beruntung Gandhi. Oh, gimana? Oh, paling beruntung. Kenapa? Kalau soal cewek ya. Waduh. Gimana? Siapa? Insiden Wonder Kuah. Wah, itu. Gua jealous. Wonder lu jadi ini kuah. Wonder Kuah. Oh. Itu jawaban itu. Itu gara-gara kaki banjir itu ya? Iya. Sok ketarki. Banjir. Kerendam. Masuk semua tuh. Untung ada anak-anak kecil gitu yang ngedorong tuh. Sama siapa itu ke situ ya? Sama lu ya, Ter? Sama lu ya, Yuk? Enggak, gua enggak. Lu kan Gua kelas ya? 3 waktu itu, gua kelas 2. Kayaknya gua ya. Sama lu ya, Ter? Ya? Yang akhirnya didorongin anak kecil semua itu. Iya, kayaknya sama gua deh. Oke, Itulah. ya gue sih nggak tahu, mungkin udah banyak yang memberikan testimoni tentang Hours of Silence, tapi seperti gue bilang juga ke Yuka dan Ido, dulu gue anak kelas 1 masuk PL, ya PL Fair nonton band, salah satunya yang sangat memorable adalah yang later becomes Hours of Silence. Waktu itu masih nyanyiin lagu, ada U2, ada Wonderful Tonight, dan lagu yang judulnya tertentu itulah yang nggak boleh disebutkan. Tentunya Malam Natal, lalu tentunya Jubantara, dan itu bagian menjadi buat angkatan gue dan angkatan di bawah itu menjadi apa ya, memori kolektif lah. Jadi kalau kita ngomongin masa-masa di PL, ya kita salah satunya adalah oh ini kan band ini kita nonton Jubantara sama-sama, dan itu ya thanks to you guys ya untuk memberikan memori kolektif itu. Ada temen cerita, oh dulu band PL yang ini terus gue bisa bilang bahwa itu senior gue, teman-teman gue manggung, ikut bangganya gitulah, ikut numpang ngetopnya. Terry di Jingga gitu, ada temen yang dari sekolah lain sekian tahun lulus bilang, oh ini bagus nih, ya gue bisa ngaku dong, wah ini dulu satu SMA sama gue, ya kayak gitulah, bagaimana ya kalian itu ikut memberikan pride juga lah ke gue, ke teman-teman. Ya oke, ini mungkin lo bukan yang pertama dan bukan yang terakhir dengar kayak gini, tapi itulah apresiasi yang bisa gue kasih ya untuk anak-anak PL yang nonton dari tribun istilahnya. Nah mungkin untuk pertanyaan penutup nih, ini karena tema kita sekali lagi adalah masa-masa SMA. Kalau lo bisa balik ke PL, ke masa-masa di PL dan mengubah atau memperbaiki sesuatu, ada nggak kira-kira yang lo mau perbaiki? Baik itu hubungannya dengan karir musik atau ya secara umum. Das dulu, Das. Dengan kondisi, misalnya kondisi PL sekarang. Enggak, elunya. Balik ke PL. Gini. Bukan, misalnya gini. Misalnya, lo dapat kesempatan, dapat inilah kayak apa? Dapat permintaan apa ya? Dapat mukjizat atau dapat apa dari jin gitu, dari peri, dari apa? Lo bisa balik ke masa lo SMA.
ngulang hidup lu dari masa lu SMA. Gitu. Ada yang ingin lo revisi nggak dari zaman itu? Oh, nggak ada. Gue udah bangga Ada. banget saat Oke. itu. Dadas sudah jelas ya. Jelas. Jelas. Kak Terry apa, Ter? Walaupun gue ranking 30 dari 31, tetap aja gue nggak mau. Itu pun nggak mau lo ganti ya, lo juga nggak mau jadi ranking 1. First time lah. Oke. Terry apa, Ter? Saya juga kurang lebih kayak Dadas ya. Ya udah senang-senang aja gitu dengan yang sudah saya alami. Pengalaman yang beragam selama SMA. Ya udah happy gitu dengan itu. Dan akan selalu dikenang. Nggak usah diperbaiki lah. Jangan terlalu Nggak ada yang sesali lah. Nggak ada yang sesali. Apa Oke, adanya. catet. Gade, gimana Gan? Oh, untuk yang terakhir jadi gampang dong saya jawabnya. Saya sama dengan Dadas dan Terry. Gak orisinil, nggak perlu orisinil. Kayak jawaban esai kan, jawaban esai lu boleh jawabnya sama, tapi kan lu harus kasih argumentasi. Yang dinilai argumentasinya kan. Ya, jadi yang nggak ada yang perlu diubah lah. Kalau diubah kan mungkin jadi nggak apa ya, nggak ada sesuatu yang memori lah kalau saya bilang. Namanya sesuatu memori itu yang sesuatu yang nggak bisa diubah, yang harus seperti itu yang membuat jadi kita jadi ingat terus gitu. Jadi ya emang ya SMA ini memang masa SMA kan emang masa paling inilah di dalam hampir semua kehidupan orang lah. Pasti zaman SMA itu zaman kita baru dewasa ya, mau belaga dewasa belum ini emang masih labil. Cuman ya itu emang kalau saya merasa beruntung lah saya sekolah di PL di situ, karena ya ketemu orang-orang yang unik-unik juga ya kan, dan banyak. Gue. Hah? Enggak. Nggak kedengeran? Enggak, udah. Lanjut. Disuruh Tadi lanjut. Mau diminta argumennya nih. Ya lanjut. Kalau misalnya mau diubah sih saya rasa sih nggak ada sih, mungkin apa ya? Mungkin lebih diperpanjang lagi ya, biar lebih masa memorinya lebih panjang ya. Nah, Jadi veteran dong. Oh iya, benar. Itu ya, mesti jadi veteran kali. Mungkin biar lebih lama di PL-nya kali. Mungkin gitu mulai mesti diubah kali. Atau waktu berhenti aja di situ ya. Kayak di Shangri-La gitu. Time stand still. Mungkin 3 tahun cepat gitu lah. Iya. Oke. Nah, makasih banyak nih Terry, Gandhi, Dadas. Ada lagi nggak Yok? Sebelum kita tutup dengan resmi. Ada. Oke. Jadi demikian bincang-bincang kita malam hari ini bersama Terry Muli, Gandhi Situmorang dari The Hours of Silence, dan juga Dadas Napoleon yang juga ikut sedikit banyak terlibat dalam perjalanan karir The Hours of Silence. Selamat malam, sampai ketemu di acara bincang-bincang berikutnya. Selamat malam.